Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi saudara sekalian dan juga teman-teman yang akan melayani pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk datang ke hadapan Tuhan, Allah Khalik semesta alam. Mari saya mengundang kita semua berdiri di tempat kita masing-masing dan kita masuk di dalam saat teduh untuk masuk ke dalam ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dan saya. Injil adalah berita kesukaan bagi segenap umat manusia. Injil adalah berita kesukaan yang membawa manusia kepada keselamatan. Injil yang benar dan yang menyelamatkan itu hanya berasal dari Kristus. Dialah Khalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Hanya terang Injilnya yang mampu menembus hati manusia, mengenyahkan awan gelap dosa manusia. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kesukaan yang ceria. Kita puji nama Tuhan, kita muliakan namanya. Satukan hati, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga doa pembukaan kita. Bapa di surga, terima kasih
Satu minggu penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Satu minggu penyertaan Tuhan begitu nyata, begitu menyentuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Di masa pandemi yang kami tidak tahu kapan ujung daripada masa pandemi ini, tetapi kami boleh melihat betapa luar biasa kasih dan juga penyertaan Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati masa-masa yang tidak mudah ini dengan penyertaan daripada Engkau, Gembala kami yang setia. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami masuk lebih lanjut lagi di dalam ibadah ini, kami juga datang dengan segala keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami pun telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sepanjang minggu ini. Di dalam pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, mungkin kami telah mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati keluarga kami, mendukakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan ampuni kami, layakan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh berkenan masuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami sebentar di dalam kami boleh mengikuti ibadah ini. Kami boleh mengikutinya dengan segala sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa itu. Dan biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan melalui ibadah ini. Ibadah ini boleh mengubah kami. Ibadah ini boleh menggerakkan kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang turut ambil bagian melayani. Tuhan urapi kami, satukan kami. Sehingga kami boleh melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa jemaat Tuhan. Agar mereka semua, agar kami semua boleh dipuaskan melalui hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus beserta dengan kami dari awal sampai akhir. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dengarkan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Yang diambil dari Markus 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua. Mari bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan segala tempat kita menaikkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Bulan ini adalah bulan misi, di mana kita kembali merenungkan akan amanat agung Tuhan yang mulia, yang luar biasa itu bagi kita semua. Saudara, pandemi global yang terjadi bukanlah alasan bagi kita untuk menghentikan pekabaran Injil. Kita harus tetap mengabarkannya bahkan hingga ke ujung dunia.
Karena justru di masa pandemi yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan gejolak ini, banyak jiwa yang sesungguhnya membutuhkan Injil yang menyelamatkan itu. Oleh karena itu saudara, tetaplah beritakan bahwa Yesuslah penebus. Tetaplah beritakan bahwa Yesuslah anak Allah. Kabarkan Kristus. Kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Beritakanlah Tuhan penebus. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, teladan hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam menjala manusia dicatat di dalam Injil dengan sangat mengagumkan. Salah satu di antaranya adalah penginjilan kepada perempuan Samaria. Tuhan Yesus bukan hanya saudara-saudara memberikan kabar keselamatan, tetapi dia juga memberikan diri dan hatinya. Dia bukan hanya menyelesaikan persoalan terbesar dan mendasar atas diri manusia, yaitu dosa. Namun ia sekaligus menjamah persoalan hidup yang tengah mencengkeram perempuan tersebut. Dia menawarkan shalom bagi kehidupan kekal secara rohani, namun juga shalom bagi pergumulannya pada saat itu. Sehingga hal tersebut saudara-saudara menggerakkannya menjadi saksi. Bukan hanya menghidupi shalom itu, namun juga menyuarakan shalom tersebut kepada banyak orang. Berikanku hati, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
berikanku hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Christian Sulistyo. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan meskipun masih secara online. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan meskipun dari tempat kita masing-masing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, untuk berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Allah Roh Kudus Tuhan menolong kami dan memimpin kami sehingga pada waktu kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, Allah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami sehingga setiap kami boleh kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu dan hidup kami boleh mengalami pembaharuan dan perubahan menjadi semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang Engkau beritakan kepada setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk hamba-Mu yang lemah, kiranya Engkau mau memakai dia untuk boleh berbicara dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Dan tema pada pagi hari ini adalah saksi yang dipakai Allah. Saksi yang dipakai Allah. Saya mengajak kita untuk membuka nas Alkitab yang mendasarinya dari Yohanes pasal 4 ayat 27 hingga 42. Yohanes pasal 4 ayat 27 hingga 42. Nah, tetapi mengingat waktu saudara sekalian, maka kita akan hanya membacakan dari ayat 27 sampai 30 dan 39 sampai 42. 27 sampai 30. Yohanes pasal 4 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang-orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah saksi yang dipakai Allah. Saudara, di dalam perjanjian baru, saudara sekalian, saksi itu berasal dari kata martus. Martus di dalam bahasa Yunani itu artinya adalah saksi. Nah saudara,
saksi di dalam Alkitab memiliki pengertian orang yang kemudian mengalami sebuah peristiwa, orang yang mengalami sebuah kejadian dan melihatnya dan tahu kejadian itu dan kemudian memberitahukannya kepada orang lain dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu adalah saksi. Nah, kalau saksi bagi Allah atau saksi bagi Kristus, itu artinya saudara sekalian adalah orang yang mengalami Kristus di dalam kehidupan mereka. Mereka menjumpai Kristus dan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mereka menyampaikannya dan memberitahukannya kepada orang lain. Dan tentu saja pada waktu orang-orang ini menjadi saksi Kristus, menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus, maka mereka akan menghadapi tantangan. Mereka akan menghadapi bahaya saudara sekalian karena kesaksian-kesaksian mereka itu. Itulah sebabnya di dalam Alkitab orang-orang yang bersaksi hingga sampai kematian mereka itu disebut sebagai martir. Orang-orang yang meninggal karena mereka bersaksi tentang Allah dan tentang Kristus kepada orang-orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini kita menemukan ada seorang saksi Kristus, seorang perempuan. Dia menjadi saksi Kristus. Dan ini adalah seorang perempuan Samaria yang berperan dan bertindak sebagai saksi Kristus. Nah saudara, perempuan Samaria ini diceritakan di dalam cerita ini, mulai dari pasal 4 di bagian depan, bahwa dia ingin mengambil air dari sumur. Dan dia mengambil air pada waktu siang hari, bukan pada pagi hari ini. Biasanya ibu-ibu, para perempuan akan mengambil air itu pada pagi hari, supaya mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka yang lain, memasak dan lain sebagainya, setelah mereka mengambil air tersebut. Nah tetapi perempuan ini mengambil air pada waktu siang. Nah kenapa dia mengambil air pada waktu siang? Kita melihat berikutnya dari Yohanes pasal 4 ini, kita tahu bahwa latar belakang perempuan ini tidak baik. Perempuan ini dikatakan pernah menikah dengan 5 orang laki-laki. Entah pernikahannya itu berakhir karena perceraian atau meninggal, kita tidak tahu, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia menikah dengan 5 orang laki-laki. Bayangkan saudara sekalian, seorang perempuan kemudian menikah dengan 5 orang laki-laki. Kita tidak tahu apakah kemudian karena ada perceraian dia menikah lagi, atau kemudian suaminya meninggal dia menikah lagi. Tetapi yang jelas 5 kali berturut-turut. Dan yang sekarang pria yang bersama-sama dengan dia dikatakan di dalam Alkitab itu pun bukan suami dia. Jadi dia tinggal dengan seorang pria tanpa di dalam ikatan pernikahan. Saudara, dengan latar belakang seperti ini tentu bukan sesuatu yang membanggakan bagi perempuan ini. Bagi perempuan Samaria hal ini tentu saja sesuatu yang memalukan buat dia dan menimbulkan perasaan bersalah. Ada guilt, ada shame yang dialami. Itulah sebabnya dia datang mengambil air pada siang hari tanpa bertemu dengan banyak orang. Dia menghindari kalau bisa untuk bertemu dengan banyak orang. Sehingga dia pada siang hari dia datang ke sumur untuk mengambil air. Dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia mulai dengan percakapan tentang air. Dari air kemudian percakapan itu sampai kepada air hidup, di mana orang meminumnya tidak akan lagi haus. Dan dari air kemudian saudara sekalian, perempuan itu menemukan bahwa Tuhan Yesus itu mengetahui keadaan dia, mengetahui latar belakang dia. Dan dia mengatakan, rupanya ini adalah seorang nabi. Bahwa engkau adalah seorang nabi. Saudara, di sini ada perkembangan pemahaman. Ada perkembangan pengenalan dari perempuan ini.
Sebagai seorang yang mula-mula memberikan air hidup, air yang terus-menerus mengalir di dalam hidupnya sampai sekarang kepada nabi. Dan di dalam percakapan yang seterusnya, saudara, perempuan ini juga sampai kepada kemungkinan, mungkinkah ini Mesias itu? Sang juru selamat yang akan datang kepada umatnya, yang memberitakan tentang keselamatan kepada umatnya dan memberitakan pembebasan kepada umatnya. Mungkinkah dia Mesias ini? Saudara, perempuan ini mengalami pemahaman yang semakin lama semakin berkembang, makin bertumbuh. Dan dia makin mengenal Yesus Kristus ini. Sebagai yang memberikan air hidup. Sebagai nabi, sebagai Mesias. Dan yang kemudian yang sekarang mengetahui keadaannya. Dan yang menerima dia apa adanya. Yang memberikan keselamatan itu kepada dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan perjumpaan dia kepada Yesus Kristus ini, perjumpaan ini mengakibatkan sebuah perubahan di dalam diri daripada perempuan Samaria ini. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Kalau kita melihat, saudara sekalian, dia yang mula-mula merasa guilt and shame, ada perasaan bersalah dan malu, dia menghindari orang. Tetapi setelah perjumpaan itu kita melihat, saudara sekalian, bahwa dia akhirnya meninggalkan cawannya, pergi menjumpai orang-orang di dalam kotanya. Ada perubahan yang terjadi di situ. Dia menemukan di dalam Kristus ada penerimaan di sana. Dia menemukan di dalam Kristus, saudara sekalian, ada keselamatan, ada air hidup yang diberikan kepada dia. Dan dia menemukan Kristus itu yang menerima dia, mengampuni dia, dan menjadi juru selamat dia. Nabi yang memberikan air hidup itu. Dan saudara, perjumpaan itu mengubahkan dia. Tadinya dia merasa malu, merasa guilt dan shame. Sekarang dia dengan berani, saudara sekalian, sengaja datang kepada orang-orang kotanya. Menjumpai orang-orang di kotanya, saudara sekalian. Dia meninggalkan tempayan itu. Kemungkinan karena dia tergesa-gesa tidak mau dibebani dengan tempayan itu. Dia tergesa-gesa meninggalkan tempayan itu dan pergi ke kotanya. Dan menemukan orang-orang di dalam kotanya itu. Dan dia bersaksi kepada mereka. Berbicara kepada mereka, saudara sekalian. Di dalam ayat ke-29 di sana, saudara sekalian. Ayat 28 dan 29 di sana dikatakan demikian, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan perhatikan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat, mungkinkah dia Kristus? Perhatikan saudara sekalian, dia meninggalkan tempayan itu. Mungkin karena tergesa-gesa, mungkin supaya dia bisa lebih cepat tanpa terhambat. Jadi ada perasaan pengen cepat-cepat menyampaikan. Dan perhatikan, dia pergi ke kota dan menemukan kepada orang-orang dan berbicara kepada orang-orang di sana. Dia yang mula-mula merasa malu, tidak pengen ketemu dengan banyak orang. Sekarang malah menemukan orang, berusaha untuk mencari orang itu, saudara sekalian. Berusaha untuk mendatangi orang itu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang mengubahkan hidupnya, yang memuaskan hidupnya. Dia dapatkan melalui perjumpaan dia dengan Kristus. Dan itu yang dia ingin sampaikan kepada orang-orang lain. Dan dia berkata kepada orang-orang di sana, orang-orang sekotanya, mari lihat. Saudara, ada antusiasme di sini. Mari lihat. Aku berjumpa dengan orang dan orang itu kemudian berbicara kepadaku mengenai latar belakangku. Dia adalah seorang nabi, seorang yang memberikan air hidup kepadaku. Dan mungkinkah dia Mesias itu? Mari lihat. Coba kita periksa, coba kita lihat, saudara. Dan Alkitab mengatakan orang-orang orang-orang itu, saudara sekalian, orang-orang di kota Sikar itu, di mana perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini terjadi. Orang-orang di kota Sikar itu pada waktu mereka mendengar perkataan perempuan ini.
Saudara, mereka tahu latar belakang perempuan ini. Mereka tahu kehidupannya bukan kehidupan yang baik dan membanggakan untuk diceritakan. Tetapi pada waktu perempuan ini menceritakan pengalaman dia, perjumpaan dia dengan Kristus. Dan pada waktu perempuan itu mengajak, mari lihat. Maka orang-orang di dalam kota itu, mereka juga dengan antusias datang kepada Tuhan Yesus. Ayat 30 mengatakan, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, mereka percaya apa yang dikatakan oleh perempuan itu. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka pengen tahu seperti apa Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, di dalam perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, mereka bahkan meminta supaya Tuhan Yesus itu tinggal kepada mereka. Tinggal selama beberapa hari dengan mereka. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka 2 hari. Dan di sana percakapan itu terus berlanjut. Di sana pengajaran itu terus berlanjut. Di sana perjumpaan itu makin lama makin dalam. Pengenalan mereka makin lama makin dalam. Bukan hanya mereka mengenal dari apa yang dikatakan oleh perempuan itu sebagai nabi, sebagai Mesias. Tetapi pada akhirnya di dalam ayat 42 dikatakan, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ada peningkatan di sana. Perempuan itu mengenali dia sebagai orang yang memberikan air hidup, nabi, dan mungkinkah ini Mesias. Sampai akhirnya orang-orang Samaria itu mengenali ini juru selamat dunia. Orang yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan saudara, yang sebelumnya mereka mendengar kesaksian dari perempuan itu, mereka yang percaya kepada perempuan itu, mereka yang mengetahui tentang Yesus dari perempuan itu. Sekarang mereka secara langsung, mereka mengenali Yesus. Mereka mengalami Yesus itu secara langsung. Bukan lagi dari perkataan perempuan itu. Tapi sekarang mereka secara langsung, mereka mengenali Tuhan Yesus. Mereka menyadari siapa dia. Dia adalah juru selamat dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Tuhan memakai saksi yang sederhana ini. Seorang perempuan biasa. Bahkan seorang perempuan dengan latar belakang yang tidak begitu baik. Seorang perempuan yang memiliki guilt and shame, memiliki perasaan bersalah dan malu. Tetapi Tuhan memakai dia. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengenali Tuhan Yesus, menyadari Tuhan Yesus. Dan dia menjadi saksi, memberitahukan kepada orang-orang lain sekotanya. Dan dia mengajak orang-orang lain sekotanya itu untuk melihat Yesus. Tuhan memakai saksi yang sederhana ini. Dengan masa lalu yang tidak terlalu baik ini. Tapi Tuhan memakai dia. Dan membawa orang-orang di kota Sikar itu untuk mengenali Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang membebaskan orang-orang dari perbudakan dosa mereka. Oh saudara, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Perempuan yang diubahkan dan yang akhirnya dipakai menjadi saksi bagi Kristus. Saudara, kita juga adalah saksi-saksi Kristus. Kita di dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang diubahkan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Kita adalah orang-orang yang sebelumnya saudara sekalian hidup di dalam dosa kita. Di dalam beban dosa kita. Di dalam kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Manusia yang tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Manusia yang tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Tetapi yang karena kasih karunia Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita dibebaskan dari dosa kita. Dan kita mengerti sekarang bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tuhan itu mau menerima kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya kita sekarang adalah orang-orang yang mengalami keselamatan itu. Bukan lagi orang yang di bawah hukuman Allah.
Bukan lagi orang yang selalu didakwa oleh dosa-dosa kita, tapi orang-orang yang dibebaskan dari dosa-dosa kita. Nah saudara, Tuhan juga mau memakai kita dengan segala macam latar belakang kita. Melalui perjumpaan kita dengan Kristus itu, kita memberitahukan perjumpaan kita dengan Kristus itu kepada orang-orang lain. Bagaimana Kristus mengubah kita. Bagaimana Kristus kemudian menyelamatkan kita. Bagaimana Kristus itu menerima kita apa adanya. Dan pengalaman seperti itulah yang kita sampaikan kepada orang-orang lain. Apa yang kita alami dengan Kristus, itu yang kita sampaikan kepada orang. Dan Allah mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Nah saudara, jangan lupa bahwa ada Roh Kudus Tuhan juga yang menyertai kita. Pada waktu kita bersaksi, kita tidak sendirian. Dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri. Tetapi kita tahu bahwa ada Roh Kudus Tuhan juga yang mau memakai perkataan kita. Yang mau memakai kesaksian kita itu untuk membawa orang lain kepada Kristus. Saudara, yang menjadi problem, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mau dan kita bersedia, saudara sekalian, menjadi saksi Kristus. Apakah kita mau membuka mulut kita, memberitahukan kepada orang lain bagaimana Kristus itu sudah menyelamatkan kita. Bagaimana Kristus itu sudah menerima kita apa adanya dan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita dengan bebas bisa langsung masuk ke hadirat Allah. Apakah kita bersedia dan mau, saudara? Kita yang seharusnya sudah mengalami itu, saudara sekalian, harusnya kita juga memiliki kesediaan untuk menyampaikannya, memberitakannya kepada orang lain. Karena kita sudah lebih dulu mengalaminya. Kita sampaikan itu juga kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barusan ini ada seorang atlet dari Australia, namanya Nicola McDermott. Dia adalah seorang atlet lompat tinggi Australia. Dan di dalam Olimpiade di Tokyo barusan ini, dia mendapatkan medali perak, saudara. Dan di Australia dia termasuk 10 atlet yang paling dicari, saudara, untuk diwawancarai, diperkenalkan. Dia salah satu dari 10 atlet tersebut. Dan dia mengikuti beberapa kali wawancara di televisi dan dimuat di majalah-majalah tentang prestasinya dia. Saudara, Nicola McDermott ini, saudara sekalian, adalah orang yang kemudian berdedikasi di dalam bidangnya sebagai seorang atlet. Di dalam dunia atletik, saudara, dia tekun di sana. Nah tetapi saudara sekalian, ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupannya, diceritakan. Dia menceritakan di dalam perjalanan hidupnya, dia mengatakan demikian bahwa pada tahun 2017, dia mengatakan adalah momen penting bagi saya. Di mana saya memutuskan untuk mengejar Tuhan daripada olahraga. Prestasi yang saya dapatkan adalah, saudara sekalian, bonus karena saya telah merasa cukup dan dicintai. Saudara, itu yang dia katakan, yang terjadi kepada kehidupannya. Saudara, sebagai seorang atlet, saudara sekalian, yang terjadi pada tahun 2017 itu adalah dia menyadari dan mengalami kasih Kristus itu, yang menerima dia apa adanya. Bukan karena prestasi dia di dalam dunia atletik. Bukan karena prestasi-prestasi yang dia kerjakan di dalam kehidupan dia sebagai atlet. Tetapi dia menyadari pada waktu itu bahwa Kristus itu sudah menerima dia apa adanya. Dia sudah cukup, saudara sekalian, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus. Dia cukup sebagaimana adanya. Tidak perlu lagi tambahan prestasi untuk membuktikan dirinya di hadapan Allah. Dan supaya dia bisa diterima di hadapan Allah. Dia sudah cukup, saudara.
Allah sudah menerima dia, Kristus sudah menerima dia apa adanya. Saudara, penerimaan Allah dan penerimaan Kristus di dalam kehidupan dia membuat dia menyadari bahwa prestasi dia di dalam dunia atletik itu adalah bonus. Dia tidak berusaha lagi berjuang di dalam dunia atletik supaya membuktikan dirinya hebat, pandai, luar biasa. Sehingga orang-orang itu menerima dia, sehingga orang-orang itu mencari dia. Saudara, dia tidak perlu lagi untuk menggunakan atletik, menggunakan olahraga untuk membuktikan dirinya. Membuat dirinya itu diterima oleh orang-orang lain. Dia tidak perlu lagi merasa seperti itu. Karena dia tahu bahwa kasih Allah, kasih Kristus itu sudah menerima dia apa adanya. Saudara, hal ini membuat dia merasa lebih bebas pada waktu dia melakukan olahraga. Pada waktu dia melakukan pertandingan-pertandingan atletik, lompat tinggi. Dia merasa lebih bebas. Dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi membuktikan sesuatu dengan prestasi dia di dalam dunia atletik. Sehingga dia merasa lebih bebas, lebih lapang, lebih lega. Dan dia akhirnya menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasanya, saudara, di dalam dunia atletik itu. Sampai pada bulan Agustus yang lalu, dia menjadi pemegang medali perak untuk lompat tinggi. Dan di dalam prestasi-prestasi selanjutnya bahkan dia mengalahkan orang yang memegang medali emas di dalam olimpiade tersebut. Di dalam event-event berikutnya diceritakan bahwa dia mengalahkan orang yang memegang medali emas tersebut. Saudara, pada waktu dia mengalami kasih Kristus itu yang menerima dia apa adanya. Saudara, ada sesuatu di dalam hatinya yang akhirnya membuat dia ingin membagikan hal itu kepada orang lain. Dan memberitahukan hal itu kepada sesama teman-temannya atlet. Bahwa kita ini sudah diterima oleh Kristus, sudah diterima oleh kasih Allah. Kita tidak lagi perlu membuktikan diri dan membuat orang lain menerima kita melalui prestasi kita. Kita tidak perlu lagi melakukan hal itu. Karena Kristus sudah lebih dulu menerima kita. Kita sudah aman. Saudara, dia mendirikan lembaga yang bernama Everlasting Crown, saudara. Mahkota kekal, saudara. Untuk membantu atlet-atlet itu, saudara. Saudara, ada sesuatu yang di dalam dirinya yang kemudian ingin membagikan hal itu kepada orang lain. Saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Saudara, kasih yang kita alami bersama dengan Kristus, pengampunan dosa yang kita terima, kasih kita di hadapan Tuhan, saudara. Pengalaman kita dengan betapa luar biasanya kasih Allah itu, yang sudah memulihkan kita dari guilt dan shame kita. Itu juga seharusnya yang kemudian mendorong kita membagikannya kepada orang lain. Membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Supaya orang-orang lain pun mereka juga bisa mengalami kasih Allah itu. Mengalami sendiri betapa Allah itu menerima mereka dan membuka diri supaya orang-orang itu bisa datang ke hadapan Allah, saudara. Saudara, maukah kita dengan kesederhanaan kita, dengan latar belakang kita, tapi dengan kesediaan kita untuk menjadi saksi, kita dipakai oleh Allah. Maukah kita, saudara? Kita menyerahkan hidup kita menyerahkan diri kita apa adanya dengan latar belakang kita. Dan kita menjadi saksi Kristus, memberitakan kasih Tuhan yang sudah menerima kita itu kepada orang-orang lain. Maukah kita, saudara? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh terus tetap berbicara kepada kami, supaya kami di dalam kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi yang dipakai oleh Tuhan. Kami dengan segala latar belakang kami, dengan segala kondisi kami, tapi yang sudah Tuhan pulihkan, dan Tuhan mau pakai kami. Ketika kami membuka diri dan bersedia untuk Tuhan pakai, menjadi alat, menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan pakai kami. Dan kami tahu bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami dan memimpin kami. Menolong kami.
untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, mewakili rohaniwan, majelis dan juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang mengucapkan selamat ulang tahun ke-68 kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Mari bersama-sama kita wujudkan sekolah sebagai ladang misi dan Injil yang diberitakan mentransformasi hidup siswa, guru, dan karyawan dan orang tua. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Perjalanan 68 tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang bukanlah hal yang mudah. Badai pandemi COVID membuat Sekolah Kristen Kalam Kudus harus berbenah menjadi institusi pendidikan yang tangguh dan bertumbuh. Kiranya setiap kita menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan dan berpengharapan di dalam Tuhan, dan biarlah resiliensi yang dimiliki menjadi kekuatan yang memampukan institusi dan seluruh guru, karyawan, serta stakeholders di dalamnya mampu melewati dengan ketangguhan yang dari Tuhan Yesus Kristus.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Dan saat ini saya mengajak kita bersatu hati untuk berdoa dan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan boleh kumandangkan lagi bagi kami pada pagi hari ini. Firman yang mengingatkan kami, firman yang meneguhkan kami, dan firman yang mendorong kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman yang setia dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dan pakai kami di dalam segala hal dalam kehidupan kami bisa menjadi saksi Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Christian Sulistyo, yang sudah Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu, mohon anugerah-Mu senantiasa bagi hamba-Mu ini bersama dengan keluarga, dalam kehidupan pelayanan mereka, dan kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Kami terus berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, kiranya kami boleh terus setia juga ya Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi alat di dalam tangan-Mu, menjadi perpanjangan tangan dan kasih-Mu ya Tuhan. Di Kota Malang ini khususnya ataupun dimanapun Tuhan memanggil kami untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, berkati dan gerakan kami terus untuk kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Begitu juga Tuhan dengan gereja-gereja Tuhan baik yang ada di Kota Malang ataupun juga gereja Tuhan di berbagai tempat. Ingatkan kami untuk kami boleh terus menjadi garam dan terang di dunia ini ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan dan kasih-Mu, memberitakan firman-Mu, memberitakan kasih-Mu, dan boleh membawa orang-orang mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk BMGK di Kota Malang ini Tuhan, dalam upayanya juga untuk boleh menjadi berkat di Kota Malang ini. Kiranya terus Tuhan memberkati BMGK dalam pelayanannya di Kota Malang ini juga ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak kami dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan juga boleh bantu mereka di masa pendidikan, di masa pandemik ini tidak mudah buat mereka. Tapi kiranya Tuhan yang terus membantu anak-anak kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat dan kesungguhan. Supaya mereka bisa terus belajar dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para guru yang terus mengajar dengan setia. Tambahkan hikmat bagi para guru ya Tuhan. Supaya mereka boleh terus juga diberikan hikmat, bisa mengajar dengan baik. Di masa pandemik seperti ini tidaklah mudah. Tuhan yang terus membantu setiap mereka, para tenaga pengajar, para tenaga pendidik, Tuhan yang membantu mereka semua. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk anugerah-Mu buat Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini. Sudah 68 tahun Tuhan memimpin sekolah ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu di dalam tahun-tahun yang sudah kami lewati. Anugerah Tuhan yang luar biasa sudah kami alami dan sudah kami lihat ya Tuhan. Karya Tuhan yang luar biasa, dan kami mau berdoa terus ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini. Tuhan memberkati para pengurus yayasan, setiap guru, staf, pengajar, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di Sekolah Kalam Kudus. Tuhan bantu mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak didik yang Tuhan percayakan untuk boleh kami layani di Sekolah Kalam Kudus. Tuhan juga boleh memberkati anak-anak didik kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah yang ada di Kota Malang, maupun juga pemerintah daerah-daerah yang lain. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengatasi pergumulan yang kami hadapi saat ini. Pandemi COVID ini sebuah pergumulan yang sangat berat. Tuhan mampukan pemimpin-pemimpin kami. Kami sadar betapa terbatasnya kami. Kami sadar betapa lemahnya kami untuk menghadapi semua situasi yang ada. Tapi kami tahu ada Tuhan yang akan membantu dan memampukan pemimpin-pemimpin kami. Dan secara khusus juga Tuhan, upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi kepada warga masyarakat Indonesia. Kiranya vaksinasi ini juga boleh dikerjakan dengan baik dan masyarakat Indonesia juga boleh memberikan respon yang baik untuk pelaksanaan vaksinasi ini ya Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menilik mereka semua. Engkau tahu Tuhan bagaimana kami juga bergumul dengan segala situasi yang kami hadapi ya Tuhan. Bapa, berkati umat-Mu, pimpin kami. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kami semua. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, Tuhan menilik mereka, Tuhan yang menjamah, Tuhan memulihkan, dan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan
masalah pekerjaan ekonomi yang mereka hadapi. Tuhan, kami memohon Tuhan yang senantiasa memberkati akan anak-anak-Mu ini Tuhan, cukupkan segala keperluan mereka. Dan Tuhan yang terus memberikan solusi atas segala pergumulan, tantangan yang mereka hadapi. Tuhanlah yang menolong akan setiap umat-Mu. Bapa di surga, jikalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau adalah Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami sampai dengan hari ini. Karena itu Tuhan berkati persembahan kami ini. Dan kami juga bukan hanya mau memberikan uang kami, tapi kami juga mau memberikan hidup kami menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan sekali lagi semuanya ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Engkau gembala kami yang baik, yang akan terus memimpin, yang akan terus menggembalakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kita bersyukur kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita terus menjadi saksi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini panggilan kita, dimanapun kita berada, kiranya kita boleh terus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berterima kasih juga kepada Bapak Pendeta Christian Sulistyo yang juga sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Christian, dan Tuhan yang memberkati Bapak untuk pelayanan, untuk keluarga, dan biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, khusus untuk hari ini yang melayani pemimpin pujian, singer, pemain musik adalah hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Bapak Ibu Saudara, terus doakan untuk pelayanan yang ada di gereja kita, kiranya kita terus boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan bergandengan tangan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja kita atau scan QR code gereja kita. Untuk warta berikutnya, mari kita lihat warta tayang berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian, kebaktian doa streaming Selasa 14 September 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan dan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 19 September 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yohanes. Dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Shalom Jemaat GKKK Malang. Bidang Digital Ministry Kalam Kudus Malang mengajak jemaat yang diberi karunia dan talenta untuk melayani dalam bidang digital ministry untuk bersama-sama melayani Tuhan. Untuk itu, kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu melayani dalam pelayanan berikut ini untuk bergabung bersama dengan kami. Dan bagi saudara-saudara yang ingin terlibat, boleh mendaftarkan diri saudara-saudara kepada nomor kontak berikut ini. Marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan di dalam ruang digital. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikian warta yang bisa kita saksikan. Terus doakan bangsa kita, terus doakan gereja kita di tempat ini, dan perhatikan terus protokol kesehatan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi kemuliaan hanya bagi Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ingatlah panggilan Tuhan bagi kita, yaitu supaya kita menjadi saksinya. Bukan dengan kekuatan kita akan melakukannya, tetapi dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan sekarang mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati.